teman-teman. Kali ini saya mau lanjut lagi untuk buat video lebih ke AI ya. AI, cuman kali ini yang mau saya praktekkan itu lebih ke untuk Google Bard. Kalau sebelumnya kan ada video saya buat di ChatGPT. Sebenarnya kalau sekarang buatnya pakai ChatGPT ya masih bagus-bagus juga gitu. Cuman sekarang saya mau praktekin untuk Google Bard. Nah, di Google Bard itu cuman bedanya dia nggak bisa kasih kayak extension gitu lah. Kalau di ChatGPT kan kita kasih extension, terus ada muncul si extension ini, tinggal diklik langsung masukin keyword gitu. Nah, kalau untuk Google Bard sendiri itu butuh proses. Jadi kita klik beberapa tahap gitu. Kalau menurut saya sendiri sih untuk hasilnya dia lebih unik ya, lebih unik, tapi ada kondisi kadang beberapa topik niche itu lebih gampang, lebih bagus gitu kelihatannya kalau kita pakai ChatGPT. Jangan balik lagi nanti ke penggunaan atau keyword yang teman-teman pakai ya masing-masing. Nah, untuk artikel yang sekarang yang mau saya tulis, saya mau lebih ke optimasi keyword saya, lebih ke optimasi naikin rank atau untuk mempertahankan ranknya. Jadi di sini saya mau coba, jadi kalau dicari di keyword kayak gini, kursus SEO. Nah, ini untuk website saya kan ada di halaman 2 nih. Halaman 2, terus ini lebih ke buat riset keywordnya. Keyword apa yang mau dipakai untuk, di halaman 2 lagi, di posisi 1, halaman 1 posisi 3. Nah, saya mau riset di keyword yang masuk ke sini, apa ada keyword yang belum saya buatin artikel gitu. Jadi jatuhnya nanti artikel yang relate sama konten yang saya punya. Nah, ini di kursus SEO itu masukin page. Di page ini paste, ini berarti exact URL. Jadi yang kita mau cek khusus halaman ini doang. Terus apply. Nah, di sini kalau kursus SEO spesialis ini kan udah relate tuh. Coba saya buka dulu untuk landing page-nya. Nah, kalau yang page kursus SEO, sekolah SEO, kursus SEO murah itu udah relate sama page yang ini. Jadi nggak perlu kita buatin konten lagi, kita cari yang nggak relate gitu. Nggak terlalu relate gitu lah. Ini 140 berarti 250. Pelatihan, training, tadi saya udah dapat sih. Kayak kursus SEO di Klaten ini bisa jadiin local keyword, cuman sekarang saya nggak mau optimasi yang ini. Saya mau coba, nah ini kan salah satu tools pakar SEO kayak gini kan, ini belum relate nih sama kontennya. Kalau ini kan lebih ke informasi, ini lebih ke transaksional gitulah. Nah, jadi bisa buatin konten baru. Cuman sekarang saya mau tes yang ini bisa juga, itu buat next. Ini karena banyak belum saya optimasi ya. Lebih ke, nah kayak gini aja nih. Saya ambil yang ini, belajar SEO dengan mudah dan gampang. Nah, ini lebih ke ya informasi masuk, di transaksional masuk juga ya. Lebih ke transaksional sih biasa kalau belajar kursus gitu. Nah, ini saya jadiin keywordnya. Keyword ini kalau cek di Ahrefs sebenarnya dia termasuk yang sangat low ya. Nah, ini saya cek di Ahrefs, search. Nah, cek di sini sih sebenarnya dia volumenya dikit banget, tapi di sini tujuannya saya buat optimasi aja, atau optimasi untuk keyword kursus SEO-nya. Global search-nya itu ada 40, di sini malah nggak ada Indonesia. Nah, kemungkinan yang nyari sih pakai VPN gitu ya. Kalau ini kan pencariannya tetap bahasa Indonesia. Nah, untuk proses cara buatnya, karena kita menggunakan Google Bard, berarti kita butuh from Google Bard atau Google Gemini ya. Nah, from-nya ini ini kita gunakan bertahap. Jadi nanti yang pertama yang ini. Jadi nanti teman-teman tinggal kopas aja, nanti saya share untuk from-nya. Yang kita copy, bawa ke Gemini, paste, lalu di enter. Jadi di sini ini from-nya, saya bacakan sekilas. Dapatkah Anda memberi saya daftar kata kunci dengan maksud informasional?
Oke, karena di sini lebih belajar SEO ini dia lebih ke transaksional. Transaksional saya gunakan di sini untuk transaksional. Karena ada transaksi ya di dalam keyword ini. Oke, enter. Lanjut, ini tadi untuk perintahnya. Terus di sini keyword yang dikasih ya. Ini kan perintahnya untuk ngasih keyword nih. Nah, jadi nanti dia kasih keyword juga. Kayak misalkan ini ya, untuk kursus bisa kursus SEO dasar gratis gitu. Terus kelas SEO online murah. Nah, ini kan belum tentu ada volumenya tuh. Jadi untuk keywordnya nanti kita tetap pakai keyword yang utama tadi yang di sini. Nah, ini harus kita masukin juga untuk form yang ini karena nanti untuk Google Bard-nya learning gitu ya. Jadi dia untuk memahamin apa yang perlu kita apa yang kita butuhkan di artikel ini. Nah, jadi artikel ini keywordnya kita copy lagi untuk masuk ke form yang kedua. Nah, untuk yang kata kunci ini. Di sini kita untuk buat garis besar. Nah, jadi dengan menggunakan kata kunci ini, buatlah garis besar gitu. Enter. Oke, nanti di sini ada dikasih judul juga, bebas judulnya mau dimodifikasi lagi pun masih bisa. Terus di sini juga ada deskripsi meta. Nah, nanti metanya ini bisa kita pakai, cuman ini kan kepanjangan nih. Nanti kita modifikasi lagi juga ya. Oke, nah garis besarnya udah selesai. Ini garis besarnya, nanti dia membahas tentang dasar-dasar SEO, terus teknik SEO praktis, terus apa aja yang perlu diperlukan. Lokal SEO itu juga butuh, SEO untuk e-commerce. Nah, ini untuk tools-toolsnya. Nah, seperti itu. Ini kan cuman garis besar nih, jadi ini nanti nggak dipakai. Cuman buat Google Bard-nya aja. Nah, terus di sini kita lanjut lagi minta pengantar. Pengantar itu ini kita copy lagi. Nah, terus di sini kan dapatkah Anda menulis pengantar gitu. Jadi di sini kita minta pengantar berdasarkan garis besar di atas. Nah, itu. Di sini kita enter. Nah, jadi yang kita pakai ini dari pengantar ini. Nah, ini kita dikasih 3 ya, opsi 1, opsi 2, opsi 3. Cuman di sini sebenarnya kita bisa pilih yang lain. Ada lagi. Nanti klik di show draft, itu ada beberapa pilihan. Ini sesuai dengan gaya yang kita biasa pakai aja. Nah, kayak gitu. Nah, ini saya pilih yang ini. Ini tapi oh ya, buat ini dulu ya, page new post. Kalau di blogspot ya tinggal buat di postnya. Oke, Steve Auditor, saya paste di sini. Terus untuk title-nya tadi kan udah dikasih tuh. Title-nya sementara saya pakai itu dulu. Sebenarnya ini kata-katanya terlalu baku sih. Belajar SEO untuk pemula. Nah, tapi keywordnya kan harus ikut nih. Keywordnya harus ada. Terus di sini, nah ini aja, saya sambung dengan ini. Belajar SEO dengan mudah dan gampang. Cepat, mudah, dan efektif. Mudah dan gampang. Untuk pemula. Mudah dan efektif. Oke, ini kita tes dulu. Kalau ada yang pakai ini, berarti nanti key index-nya biasanya agak lama ya, agak susah. Jadi pastiin ini belum ada yang pakai judulnya. Itu caranya. Oke, saya tambah di tab baru. All in title di sini saya ganti. Oke, nah ini belum ada yang pakai. Kita ketik di alat, ini hasilnya masih 0 ya. Masih 0, berarti belum ada yang pakai, tapi cek lagi. Kayaknya di sini kepanjangan deh. Sepertinya. Nah, ini kan 68 nih, harusnya 60.
Jadi di sini kita kurangin lagi beberapa, mudah dan gampang, cocok untuk pemula. Oke. Belajar SEO dengan mudah dan gampang, cocok untuk pemula. Oke, saya coba yang ini. Ini 0 juga, masih bisa dipakai berarti. Ini saya langsung paste di sini deh, biar kelihatan. Nah, ini kan 55 nih. Nah, ini bisa dipakai. Lalu saya paste di sini. Nah, untuk keywordnya, ini sebenarnya untuk pemula aja ya. Untuk yang belum terbiasa pakai rank match, kalau udah terbiasa sih nggak perlu. Ini biar nggak lupa aja. Ini masuk ke Focus Keyphrase. Lalu di sini kita lanjut ke isi artikelnya. Isi artikelnya, ini pengantarnya udah, kita lihat yang ini. Oh ya, tapi untuk keywordnya ini ya. Keywordnya ini, ganti ke sini. Kita kopas bagian ini. Selanjutnya kita buat isinya. Paste di bawah. Selanjutnya kita lihat bagian 2, mari kita buat dengan tujuan untuk benar-benar mengedukasi. Ini kan untuk perintahnya lihat bagian 2 ya. Ini bagian 1, ini bagian 2. Bagian 2 itu garis besar ini maksudnya. Nah, tujuannya itu benar-benar mengedukasi pembaca gitu ya. Pada bagian paragraf pembuka, setiap poin memiliki setidaknya 2 paragraf yang terkait dengannya. Jadi ini untuk forum ini nggak baku ya, jadi teman-teman bisa ganti juga. Saya enter. Oke, saya tes mikrofon dulu deh. Kayak mana? Oke, ini yang dibuat teknik SEO praktis. Oke, langkah demi langkah menuju puncak hasil pencarian. Oke, ini kan harusnya jadi subheading nih. Subheading, tapi ini bakal kepanjangan banget sih. Teknik SEO praktis untuk menuju teknik SEO mudah deh ini. Mudah, kata-kata mudah ini SEO mudah buat ngambil dari kata judul ini ya. Judul atau tadi yang fokus keyphrase-nya, jadi relate dengan judulnya atau fokus keyphrase ya, keyword yang kita pakai. Teknik SEO mudah untuk menuju puncak hasil pencarian. Untuk menuju, ini puncak hasil pencarian jarang dipakai ya, kalau lebih nyaman kebacanya menuju halaman 1. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kita buat heading 2. Teknik SEO mudah untuk menuju halaman 1. Lalu lanjut lagi, kopas isinya. Nah, ini berarti isinya ini sama yang ini ya, hasil dari subheadingnya ya. Belajar SEO dengan mudahnya tentang memahami teori. Bentar. Struktur content marketing. Oke, ini kayaknya bakalan panjang banget untuk artikelnya. Ini kayaknya saya lanjut dulu. Ini lanjutnya kayak gini ya. Mari kita lanjutkan bagian selanjutnya kayak gitu. Nanti tergantung perintahnya di atas. Kadang dia kayak nanya, apakah ingin lanjut, ketik ya gitu, ketik ya di bawahnya. Nah, kayak gini. Ini saya selesaiin dulu untuk artikelnya. Nah, ini ya. Bakal panjang banget nih. Ini saya stop dulu untuk videonya. Oke, ini saya udah selesaiin untuk artikelnya ya. Artikelnya saya juga udah masukin beberapa internal link, juga beberapa foto, dan picture dan image-nya ada di sini. Terus
Saya juga linkin ke artikel sebelumnya. Ini untuk memastikan aja kalau setiap artikel nanti ada dapat internal link. Jadi pas waktu audit SEO kita nggak terlalu repot gitu ya. Nah, terus untuk rank match-nya sendiri, settingan beberapa kayak fokus keyword nggak ada di URL. Keterangannya seperti itu, tapi di sini keyword yang saya gunakan itu adalah belajar SEO dengan mudah dan gampang. Ini ada di permaling, berarti itu nggak masalah harusnya. Terus fokus keywordnya tadi yang ini ya. Nah, yang lain untuk jumlah konten terlalu panjang, yaitu ya bukan terlalu panjang ya, kurang kayak menurut dia. Harusnya dia hijau. Kalau misalkan ini mungkin 1500 mungkin ya, kalau rank match saya kurang ngikutin juga sih kalau yang ini. Nah, terus yang lain additional kayak gini, fokus keyword nggak ada di subheading, dia bilang H2, H3. Nah, itu bebas saja nanti kalau teman-teman mau ikutin. Jadi katanya itu belajar SEO dengan mudah dan gampang, itu nggak ada di jadi dia nggak eksak gitu ya penyebutan di subheading. Kalau saya itu abaikan aja, karena nanti kalau misalkan kita terlalu ikutin, itu kita ngikutin bot gitu ya. Jadi untuk user itu visitor jadi nggak enak gitu kebacanya. Jadi meskipun dari toolsnya minta tambahin, ya kita nggak harus ikutin juga. Karena nanti faktor SEO bukan cuman itu. Kayak keyword density dia bilang masih low. Di sini baru 5. Ini kalau mau ditambahin masih aman sih harusnya. Cuman ini saya cukupin aja segini. Terus outbound linknya saya nggak perlu. Karena di sini kalau untuk pembahasan SEO dan tempat kursus, ini kan di tempat saya karena tempat kursus juga, jadi saya nggak perlu masukin link keluar, terus saya nggak pakai AI. Nah, gini aja, ini saya publish. Ya, ini belum saya publish, ini saya publish. Nanti setelah dipublish, kita submit ke Search Console-nya. Ini view post. Untuk indexing sendiri sekarang emang agak bermasalah. Jadi beberapa minggu terakhir lah, bulan ini malah, itu jadi emang agak lama untuk indeks. Nanti sabar aja untuk tunggu indeksingnya, karena ini emang keseluruhan seperti itu. Kecuali kalau websitenya teman-teman ya, website media besar yang udah banyak traffic ya, mungkin itu bisa dalam hitungan detiknya bisa ke indeks. Nah, ini tadi artikel yang saya buat. Seperti itu, terus ini linknya ambil masuk ke dalam Search Console, URL inspection, terus enter. Nah, kalau cek di sini sih udah ke indeks, tapi nggak tahu nanti aslinya seperti apa. Kadang beda sih. Ini kita tes dulu deh. Ini kalau ya penasaran tinggal cek aja kayak gini. Yang penasaran tinggal cek aja kayak gini. Nah, ini kan belum ke indeks tuh. Emang kalau di Search Console-nya dia bilang udah ke indeks. Biasanya emang kayak gini kalau website-nya. Yang lain gitu juga sih. Klien saya yang lain juga ke ceknya hijau, tapi di Google belum. Karena dia baru proses masuk ke database Google. Meskipun keterangannya udah ke indeks. Nah, kita tunggu aja untuk ini saya request indexing untuk video hari ini sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan diskusikan di kolom komen. Terima kasih.